Selamat malam, semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Teman-teman, para sahabat Love Praying Family, bagi yang sudah mengenal, jangan kaget sekarang saya punya kumis, tapi ini kumis karantina namanya. Besok saya sudah pulang ke rumah dan akan dicukur rapi. Dan mohon maaf ini agak gelap karena di kamar karantina. Tidak ada lampu yang lebih terang lagi. Baiklah, kali ini temanya sudah disebutkan tadi, bukan sesuatu yang sangat berat. Hanya hal-hal yang sifatnya informatif. Karena mulai besok kita akan memasuki masa pekan suci. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendalami iman Katolik atau yang aktif di gereja, apalagi sebagai tim katekese atau tim liturgi, mungkin sudah sangat mengenal informasi berikut ini. Tetapi mengapa saya ingin menyampaikan sekali lagi? Karena kadang-kadang saya, bukan kadang-kadang, sering dalam hari-hari menjelang Paskah itu punya pertanyaan, mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang lucu menurut saya. Misalnya ada yang bertanya, Romo, misa Jumat Agung itu kapan? Jam berapa? Padahal Jumat Agung dimanapun juga di seluruh dunia tidak ada misa. Nah, maka harus dilihat secara detail, serba-serbi Minggu Suci. Baik, ini judulnya, serba-serbi Minggu Suci atau Pekan Suci. Nah, ini dia beberapa peristiwa penting di dalam Pekan Suci atau Minggu yang akan datang ini. Besok atau mungkin tadi sore sudah dimulai dengan Minggu Palma. Lalu ada Misa Krisma. Lalu ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, Sabtu Suci, Malam Paskah, yang lebih khusus lagi itu disebut Triduum atau Tri Hari Suci. Lalu puncaknya adalah Minggu Paskah. Nah, inilah peristiwa-peristiwa penting di sepanjang Minggu Suci ini. Pertama, sekarang kita melihat apa itu Minggu Palma. Mengapa kita merayakan Minggu Palma? Bagaimana kita merayakannya? Saya yakin sahabat-sahabatku sudah bisa menjawab secara spontan apa Minggu Palma dan mengapa Minggu Palma itu penting. Maka kita akan mencoba melihatnya secara lebih khusus. Minggu Palma merupakan salah satu perayaan kita sebagai orang Katolik yang selalu diadakan 1 minggu sebelum Paskah. Minggu Palma biasanya merujuk pada perayaan masuknya Yesus ke kota Yerusalem sebelum ia disalibkan. Nah, Minggu Palma merupakan perayaan istimewa sebab dirayakan sebelum kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Karena dirayakan sebelum kematian dan kebangkitannya. Minggu Palma disebut sebagai pembuka Pekan Suci yang berfokus pada pekan terakhir Yesus berada di kota Yerusalem. Bagi saya ini suatu momen yang sangat penting untuk menunjukkan proses betapa ironis perjuangan Yesus, atau juga ironis bagi orang-orang yang mengikuti Yesus. Karena mereka pada Minggu Palma ini adalah momen di mana mereka menempatkan Yesus sebagai seorang raja, disambut sebagai seorang raja, Hosana, Hosana, Putra Daud, dan lain sebagainya. Tetapi dalam hitungan jam, kemudian nanti mereka akan diprovokasi untuk
menyebut atau menyerukan salibkan dia. Jadi ini sesuatu yang ironis dan ini menjadi penting karena kemudian menjadi bahan permenungan bagi kita semua. Apakah kita yang begitu mencintai Yesus, yang begitu mengagungkan Yesus sebagai guru dan Tuhan, apakah juga dalam konteks tertentu kita mengkhianatinya atau tidak setia kepadanya. Jadi Minggu Palma ini betul-betul mengundang kita untuk masuk ke dalam komitmen kita di dalam mengikuti Yesus. Nah, ini pentingnya mengapa kita merayakan Minggu Palma. Karena ini mengingatkan prosesi masuknya Yesus ke Yerusalem. Sebagai seorang raja, disambut sebagai seorang raja. Minggu Palma tidak hanya mengingatkan jemaat atau kita semua atas proses masuknya Yesus ke Yerusalem, tetapi juga mengingatkan akan kesengsaraan Yesus. Maka sangat penting di sini nantinya di dalam perayaannya kita mulai merayakan dengan membaca Injil yang panjang, yaitu kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Makna Minggu Palma yang didapatkan adalah kemenangan. Yesus bukan tentang bagaimana ia dipuja, tetapi bagaimana ia berhasil melawan kuasa maut. Jadi sebetulnya Yesus sadar betul ketika dia masuk ke Yerusalem. Dia menyadari akan apa yang akan terjadi. Dia tahu bahwa sebentar lagi orang-orang akan menangkapnya, akan mengadilinya secara tidak adil. Tetapi dia sendiri datang. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem ini menunjukkan sesuatu yang sangat berarti bagi iman kita. Bahwa sebetulnya salah mengatakan Yesus ditangkap. Salah mengatakan bahwa Yesus kalah dari kuasa dunia. Kalau dia mau, tentu dia tidak akan mengalami hal itu. Tetapi dengan sadar dia datang menuju Yerusalem, menjemput yang kalau dunia mengatakan menjemput maut, tetapi karena dia taat kepada Bapa, dia menjemput penebusan. Dia ingin menebus dosa-dosa kita. Bagaimana kita merayakan Minggu Palma? Nah, ini yang penting juga bagi kita. Sebetulnya perayaan Minggu Palma itu seperti pada umumnya misa pada hari Minggu, tetapi pada awalnya ada sesuatu yang istimewa. Apa itu? Yaitu ada perarakan daun palma. Nah, untuk gereja-gereja yang tidak memungkinkan, biasanya romonya memberkati daun palma di depan, di pintu, lalu umat sudah di dalam gereja dengan daun palma. Tetapi untuk paroki-paroki tertentu yang dimungkinkan untuk perarakan, bahkan ada paroki tertentu yang menyiapkan kuda untuk pasturnya. Biasanya mereka akan mengawalinya di lokasi yang lain dari gereja, atau bahkan di halaman gereja, diberkati daun palma dengan bacaan Injil dan homili. Nah, ini yang istimewa. Jadi pada awalnya itu sudah ada homili di situ. Ada bacaan Injil dan homili. Nah, kemudian daun palma diberkati. Nah, kemudian beramai-ramai kita memasuki gereja. Nah, ada paroki tertentu yang mungkin memungkinkan mereka bahkan keliling kampung. Kemudian baru masuk ke dalam gereja. Itu bagi gereja-gereja yang memungkinkan tidak ada keributan dengan tetangga kita. Tapi yang tidak memungkinkan biasanya hanya di halaman kemudian masuk ke gereja. Nah, setelah prosesi perarakan seperti membayangkan Yesus memasuki kota Yerusalem lalu kita melambai-lambaikan daun palma, kemudian pastor masuk,
lalu merayakan perayaan Ekaristi seperti pada hari Minggu, dengan bacaan Injil yang panjang, karena ini mengisahkan tentang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Biasanya kalau di Indonesia itu dinyanyikan, disebut pasio dengan beberapa pemain. Tapi mungkin di tempat-tempat lain hanya dibacakan. Nah, maka kalau sudah dinyanyikan, nanti homilinya sangat singkat atau bahkan tanpa homili, karena di awal tadi sudah ada homili. Nah, seperti itu. Lalu warna liturginya adalah merah, karena ini selain berbicara tentang kemenangan Yesus sebagai Raja, tapi sudah kita mengarahkan kepada kesengsaraan, maka warnanya merah menyimbolkan darah, di mana Yesus sebentar lagi akan menjadi korban. Jadi itu Minggu Palma. Dan Minggu Palma mengawali Minggu Suci. Maka saya mengundang saudara-saudari untuk menganggap, bukan hanya menganggap, tapi menghayati Minggu Suci itu sebagai masa yang istimewa, masa di mana kita akan hidup dalam retret. Hindari dulu kalau memungkinkan, untuk tidak rekreasi, jalan-jalan ke mall, ke sana kemari dan lain sebagainya, khususnya pada Triduum. Jadi ini saat istimewa semestinya. Jadi menghindari rekreasi atau jalan-jalan itu pas Minggu Suci, kecuali yang pergi ke Tanah Suci. Tetapi yang di Indonesia atau di mana kita berada, seharusnya Minggu Suci itu menjadi waktu khusus untuk Tuhan. Dari Minggu sampai nanti Minggu lagi. Nah, Seninnya tidak ada acara khusus, tetapi bagi saya ini tetap suatu Minggu Suci, bagian dari Minggu Suci. Hanya ada misa harian, tetapi saya harapkan ini juga kesempatan untuk merenungkan kesengsaraan Tuhan Yesus. Kemudian Jumat juga tidak ada apa-apa. Nah, lalu barulah kemudian hari Kamis. Nah, hari Kamis itu biasanya pagi harinya itu ada yang disebut misa krisma bagi yang belum mengenal. Jadi ada misa krisma. Misa krisma itu adalah misa di mana uskup mengundang para pastor yang bekerja di seluruh keuskupan itu. Tidak hanya yang kerja di paroki-paroki, pokoknya semua yang bekerja, termasuk projo, kongregasi, berkumpul bersama merayakan perayaan Ekaristi, di mana saat itu uskup memberkati minyak yang akan digunakan untuk pelayanan sepanjang tahun berikutnya. Nah, untuk keuskupan-keuskupan kecil itu dirayakan pada Kamis pagi. Kayak di Hong Kong biasanya itu Kamis pagi karena juga parokinya tidak jauh-jauh. Tetapi kalau kayak misalnya di Palembang, di mana parokinya jauh-jauh, ada yang di Bengkulu, ada yang di Jambi, kalau diadakan Kamis pagi itu nanti nggak sempat pulang untuk perayaan Kamis Putih, maka sudah dirayakan 2 minggu sebelumnya. Tanggal 31 Maret kemarin, Romo-Romo sekeuskupan Palembang itu sudah berkumpul di Palembang merayakan misa Krisma. Nah, kayak di Jakarta saya nggak tahu, mungkin hari Rabunya atau Kamis paginya, karena cuman juga tidak jauh-jauh seperti itu. Jadi ini perayaan yang khusus. Nah, sekarang kita lihat. Misa Krisma adalah misa yang dirayakan setiap tahun di setiap keuskupan dalam Gereja Katolik, dirayakan oleh uskup bersama para imam pada saat yang sama, diberkati minyak suci. Ini memanifestasikan persekutuan para imam dengan uskup dalam imamat dan pelayanan Kristus yang sama. Jadi, ini tanda kesatuan. Kita berkumpul bukan hanya saat tahbisan, tapi pada saat misa Krisma.
sebaiknya berkumpul. Karena apa? Karena pada Kamis Putih ini sebetulnya saat yang istimewa juga untuk para imam. Karena Kamis Putih itu adalah saat di mana sakramen imamat itu diinstitusikan, artinya diresmikan oleh Yesus, termasuk Ekaristi. Jadi Kamis Putih itu selain ulang tahun sakramen Ekaristi adalah ulang tahun sakramen imamat. Maka ini adalah ulang tahun semua imam. Maka memang menjadi kesempatan yang istimewa untuk berkumpul dengan sesama imam. Meskipun demikian juga disarankan umat dianjurkan untuk berpartisipasi dalam misa itu, menjadi simbol kesatuan, karena gereja bukan hanya para imam tapi juga seluruh umat beriman. Oke. Nah, mengapa ada misa Krisma? Yaitu tadi yang saya katakan. Misa Krisma adalah ungkapan persatuan seluruh gereja, termasuk memberkati minyak suci itu. Minyak, ada 3 minyak suci yang akan digunakan di sepanjang tahun, yang ini sekedar pengetahuan. Perayaan misa Krisma itu uskup memberkati 3 macam minyak. Minyak katekomenat, yang disingkat dengan OSI, lalu ada minyak pengurapan orang sakit, lalu disingkat OI, itu dari bahasa Latin itu, lalu ada minyak krisma, SC, yang akan digunakan untuk pelayanan di seluruh keuskupan sepanjang tahun. Nah, sekedar pengetahuan, minyak katekumen itu untuk apa? Minyak ini merupakan minyak yang digunakan oleh gereja untuk mengurapi katekumen calon baptis yang hendak menerima sakramen baptis saat si katekumen dilantik pada tahap kedua yang merupakan pengakuan katekumen terpilih. Ini sudah pengetahuan. Lalu ada minyak krisma. Minyak krisma ini untuk apa? Minyak krisma ini merupakan minyak yang digunakan untuk seseorang yang menerima sakramen krisma, seperti yang dilakukan Yesus setelah menampakkan dirinya kepada Pak Maurud dengan mengembusi sambil berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi biasanya pelayan utamanya uskup. Kalau uskup berhalangan biasanya fikjennya. Jadi teman-teman yang sudah menerima krisma itu biasanya uskup memberikan minyak di keningnya. Kalau zaman dulu kayak agak menampar juga, kayak terimalah Roh Kudus, pergilah dengan damai. Artinya kayak sekarang kamu itu sudah dianggap dewasa, sekarang kamu harus bersaksi keluar. Minyak krisma itu juga digunakan untuk tahbisan imam. Jadi melambangkan perubahan status diakon menjadi imam, bertugas melayani, menguduskan, memberkati umat melalui tangannya. Nah, waktu saya di India, kalau habis tahbisan itu, kalau di Indonesia habis tahbisan itu kan cuma salaman-salaman. Terima kasih, ada yang minta diberkati. Tapi kalau di India, si imam baru ini, tangannya dicium oleh semua orang, termasuk imam-imam, bahkan uskup, dicium, karena di situ ada minyak suci, ada minyak krismanya. Bahkan kalau kurang ditambahi lagi. Jadi setelah misa itu, umat itu pada menciumi tangan imam baru itu. Ini hanya tradisi saja, tapi intinya karena tangannya itu sudah disucikan, sudah diberikan minyak supaya menjadi tanda pelayanan dan menguduskan. Lalu ada minyak orang sakit. Nah, minyak ini digunakan untuk mengurapi orang yang sedang sakit berat dan sedang berada dalam darurat kematian seperti yang dilakukan oleh Rasul Yesus. Minyak ini diurapkan oleh imam kepada si sakit sebagai tanda bahwa si sakit telah ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus yang wafat di kayu salib demi keselamatan semua orang. Nah, ini seringkali disalahpahami. Seakan-akan ini adalah minyak kematian, gitu ya. Karena memang untuk orang yang sakit berat. Bagi saya, minyak
ini bukan hanya untuk menyiapkan orang untuk siap mati dalam rahmat Tuhan, tapi juga mohon kesembuhan secara real, secara fisik gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang betul-betul sakit serius lalu diberkati, lalu sembuh, ya memang itu juga yang diharapkan, bukan hanya untuk siap mati. Karena sebetulnya ini bisa diberikan lagi, jadi bukan hanya sekali untuk selamanya gitu. Jadi untuk orang-orang yang sakit berat, meskipun tidak sangat berat, kalau sungguh-sungguh membutuhkan rahmat Tuhan dan minta minyak suci dan romo ada waktu, ya minta saja. Bukan hanya betul-betul pada saat sakratul maut. Bahkan teman saya yang dari Portugal, waktu kita mau misi ke Cina, nah mungkin di Eropa sana bayangannya, Cina itu sangat berbahaya dan lain sebagainya, dia minta diminyai suci sebelum pergi ke Cina. ya nggak apa-apa, karena takut akan ada bahaya, lalu akhirnya dia mohon kekuatan Tuhan untuk diminyai, meskipun sehat walafiat. Nah, itu paginya ya. Lalu sorenya kita memasuki Kamis Putih. Mengapa kita merayakan Kamis Putih? Lalu bagaimana kita merayakannya? Nah, ini dia. Ini kita sudah memasuki Triduum ya. Triduum itu hari suci, saat-saat yang sangat istimewa dalam iman kita. Sangat penting, sangat sayang seandainya kita itu melewatkan Kamis Putih. Jadi saya hanya berandai-andai teman-teman, para sahabat merayakan Paskah, tapi absen Kamis Putih itu kayak makan nasi tanpa sayur. Paling tidak 3 lah. Kamis Putih, Jumat Agung, lalu Paskah. Entah malam Paskah atau Minggu Paskah. Ini 3 ini harus diikuti. Sehingga kita akan sungguh-sungguh komplit dalam merayakan Paskah itu. Nah, apa itu Kamis Putih? Kamis Putih adalah perayaan Ekaristi pada hari Kamis sebelum Paskah. Peringatan ini diyakini sebagai hari ketika Yesus merayakan Paskah terakhirnya dengan para muridnya. Yang paling istimewa perjamuan Paskah itu adalah ketika Yesus membasuh kaki para murid dengan kerendahan hati yang luar biasa, yang di situ Yesus menginstitusikan atau meresmikan sakramen imamat. Ada suatu perintah khusus yang nantinya itu harus dihayati oleh para imam. Maka sakramen Ekaristi itu lahirnya di situ, termasuk juga sakramen Ekaristi sendiri. Jadi perintah Kristus diperingati pada hari Kamis Putih dalam bentuk singkat, mandatum atau yang berarti perintah. Ini memaknai adalah pada hari Kamis minggu terakhir Kristus sebelum disalibkan. Ia mengucapkan kata-kata kepada murid-muridnya, sebuah perintah baru yang aku berikan kepadamu, bahwa kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, kamu juga harus saling mengasihi. Ini isi perintahnya untuk dilanjutkan oleh para muridnya. Nah, mengapa kita merayakan Kamis Putih? Kamis Putih merupakan salah satu perayaan yang paling penting, paling esensial dan mendalam dalam Gereja Katolik, sebab perayaan Kamis Putih merupakan institusi Ekaristi sebagai tubuh dan darah Kristus, Yesus Kristus yang sejati, dan institusi sakramen imamat. Kamis Putih berkaitan dengan perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus bersama murid-muridnya. Jadi bukan sekedar perpisahan ya, perjamuan terakhir, pesta perpisahan, tapi bahwa di situ ada sakramen yang diresmikan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi gereja. Nah, Kamis Putih menandai berakhirnya masa Prapaskah dan awal dari Triduum.
Ini adalah 3 hari paling suci bagi Gereja Katolik. Misa Kamis Putih menekankan pentingnya Yesus dalam memberikan kerendahan hati ketika pelayanan melalui membasuh kaki para murid itu. Selain itu, Kamis Putih juga sebagai tanda perlunya pembersihan dengan air, sebagai simbol pembaptisan. Hal yang perlu ditekankan adalah pentingnya Ekaristi dan pengorbanan tubuh Kristus. Pengorbanan Kristus dilambangkan dalam hosti yang telah dikuduskan. Nah, di dalam perayaan Ekaristi ini ada pembasuhan kaki ini sebetulnya bukan sekedar tradisi ya, tapi ini menjadi suatu momen yang sangat penting. Hanya selama masa pandemi 2-3 tahun ini tidak diadakan lagi. Tapi ini sesuatu yang sangat penting, bukan hanya dramaan Romo seolah-olah pencitraan, enggak. Tetapi ini menjadi suatu tanda kerendahan hati Tuhan Yesus yang juga harus diikuti oleh para pelayan. Saya ada kejadian lucu waktu membantu Paskah di Papua, waktu Kamis Putih, itu kan saya mencuci para rasul. Nah, rupanya mereka itu menyiapkan ada sedikit dramatisasi. Karena ketika mencuci, menurut kitab suci, Petrus kan sempat menolak untuk dicuci. Nah, ternyata panitia itu tidak memberitahu saya terlebih dahulu bahwa nanti ketika mencuci itu ada dialog singkat dengan salah satu dari peserta. Nah, orang yang ketiga yang saya cuci itu tiba-tiba mengatakan, Tuhan, engkau tidak membasuh kakiku. Karena saya tidak diberitahu, lah saya spontan, iya saya akan mencuci kakimu. Padahal seharusnya saya harus berkata-kata seperti dalam kitab suci. Yang intinya, kalau kamu tidak mau dibasuh, kamu tidak akan ambil bagian dalam karya Tuhan dan lain sebagainya gitu. Karena saya tidak diberitahu, saya tidak menghafalnya, lalu saya bilang, ya, akhirnya dramanya kacau. Karena saya tidak tahu, tidak diberitahu. Jadi tetap saya tarik kaki Petrus itu, langsung saya cuci tanpa dialog. Selanjutnya, nah ini bagaimana kita merayakan Kamis Putih? Ya, perayaan Ekaristi seperti pada umumnya, hanya memang yang istimewa setelah homili nanti ada pembasuhan kaki. Itu yang istimewa. Kadang-kadang ini saya buat ketika komunitasnya kecil, saya juga meminta mereka untuk saling membasuh. Misalnya antara suami istri atau di dalam keluarga dengan anaknya dan lain sebagainya. Ini saya lakukan ketika saya di Amerika. Karena saya misalnya dengan kelompok kecil. Lalu yang istimewa lagi adalah tidak ada berkat penutup. Karena setelah komuni itu pemindahan sakramen. Jadi di paroki biasanya ada kapel kecil, atau kalau nggak ada kapel kecil, di salah satu sudut gereja itu disiapkan kayak tabernakel atau tempat untuk sakramen. Jadi setelah doa penutup, lalu imam membawa dengan para misdinar, membawa sakramen itu, lalu ada nyanyian khusus, lalu diarak sakramen itu keliling gereja, lalu menuju ke tempat yang disiapkan, yang didekorasi untuk tuguran. Nah, di dalam perayaan Kamis Putih ini, romo atau panitia harus memperhitungkan bahwa besok Kamis Putih itu kan nggak ada misa, tetapi ada komuni. Maka biasanya Kamis Putih itu diperbanyak hostinya, diperbanyak. Karena nanti Jumat Agungnya juga akan dibagikan semuanya. Nah, lalu pemindahan dibawa ke tuguran. Nah, tuguran itu adalah undangan kita untuk menemani Tuhan Yesus di Taman Getsemani yang sedang berdoa. Nah, itu
yang maksudnya teguran itu menemani Yesus. Seperti kata-kata Yesus, sanggupkah engkau menemani aku 1 jam saja? Maka biasanya di paroki itu dibuat giliran, gitu. Bergilir, misalnya mungkin per wilayah atau per lingkungan untuk setengah jam atau 1 jam. Kalau untuk daerah-daerah yang aman, tidak ada gangguan dengan tetangga dan lain sebagainya, ini semalam suntuk. Kalau di kampung halaman saya itu semalam suntuk, tapi bergiliran, setiap lingkungan itu 1 jam atau setengah jam. Tapi untuk daerah yang enggak memungkinkan karena faktor keamanan, mungkin sampai jam 12 sudah ditutup. Nah, warnanya putih, namanya Gamis putih ya, yang menunjukkan kesucian dan juga menunjukkan institusi Ekaristi itu sendiri. Oke. Nah, setelah itu kita masuk Jumat Agung, atau kalau bahasa Inggrisnya malah disebut Good Friday. Nah, biasanya di paroki itu kalau pagi ada jalan salib, lalu jam 3 itu mulai ibadat Jumat Agung. Sekali lagi, bukan misa, tapi ibadat Jumat Agung. Jalan salib di paroki-paroki tertentu biasanya juga didramatisasikan jalan salibnya dengan drama. Entah di pagi harinya atau pas di ibadat itu juga ada paroki-paroki tertentu yang orang mudanya aktif, didramatisasikan tentang kisah sengsaranya itu. Nah, sekarang kita lihat, apa itu Jumat Agung? Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Paskah, tentu saja, peringatan penyaliban Yesus Kristus sekaligus hari kematiannya di Golgota, untuk memperingati pengorbanan dan penderitaan Yesus sebelum akhirnya dieksekusi di Yerusalem. Wafatnya Yesus Kristus dipercaya sebagai bentuk penebusan dosa manusia. Jadi intinya Jumat Agung kita memperingati wafatnya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Mengapa merayakan Jumat Agung? Tujuannya selain untuk memperingati pengorbanan Yesus, adalah sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan memanjatkan doa-doa harapan kita. Jadi di dalam Jumat Agung itu ada doa umat yang meriah, dinyanyikan biasanya. Marilah berlutut, marilah kita mendoakan Bapak Paus, dan selanjutnya. Semua didoakan, itu doanya panjang. Termasuk orang-orang yang tidak mengenal Allah, termasuk orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus. Pokoknya semua orang-orang ateis, tentu juga tetangga-tetangga kita yang Muslim dan lain sebagainya, kita doakan semua. Seluruh alam semesta didoakan secara meriah. Jumat Agung menggarisbawahi ajaran pengampunan, mengajarkan mental pemenang, penderitaan salib. Intinya, Jumat Agung itu menjadi sangat penting bagi kita karena di situ mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk kita, untuk penebusan dosa kita. Maka yang sangat penting di sini adalah bagaimana kita mau bertobat, bagaimana kita menyiapkan hidup kita untuk kembali ke jalan Tuhan. Dan satu hal lagi yang penting, bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kalau dalam film-film, kalau tokoh utamanya mati berarti tamat, finish. Nah, kita akan melihat apakah ada kehidupan setelah Jumat Agung. Nah, itu yang paling penting. Nah, bagaimana kita merayakannya? Sekali lagi, ini bukan ekaristi, tapi ibadat. Ibadat diawali dengan, nah, ini yang penting, altar itu tanpa hiasan. Tidak ada taplak, tidak ada bunga seharusnya. Lalu salib itu ditutupi kain, gitu ya. Kur pun diharapkan tanpa musik,
ada 1-2 mungkin hanya untuk ngangkat lagu boleh, tapi sebaiknya tanpa musik. Ini karena kita mau menggambarkan kesederhanaan, kesepian, kesedihan yang sangat dalam. Maka tidak ada hiasan apapun. Ketika imam dan altar masuk, ketika imam dan missioner masuk di depan altar, itu juga hening. Lalu romonya itu bukan hanya berlutut, tapi merebahkan di depan altar itu seperti tabisan. Dia merebahkan beberapa saat. Umat berlutut. Itu betul-betul kita diundang untuk merendahkan hidup kita. Bahwa kita itu nothing. Kita itu bukan siapa-siapa. Bahwa kita itu karena dosa-dosa kita itu adalah debu. Hanya karena Tuhan Yesus rela mengorbankan diri, kita masih seperti ini. Jadi itu ungkapan kerendahan hati yang sangat dalam. Nah setelah itu pastor berdiri, lalu doa pembukaan langsung, lalu bacaan dan kisah sengsara. Kisah sengsaranya juga ada yang dipasiokan, ada yang dibacakan. Tapi karena bacaan kisah sengsara sendiri sudah panjang atau bahkan dibuat drama, maka homilinya singkat. Seharusnya mungkin tetap ada romo yang panjang khotbahnya. Lalu ada doa meriah yang saya ungkapkan tadi, dinyanyikan. Setelah itu baru romo dari depan mengambil salib, dibuka 3 kali di 3 titik, langsung menyanyikan inilah salib suci dan lain sebagainya. 3 kali, lalu akhirnya kita diundang untuk penghormatan salib. Penghormatan salib ada yang di daerah tertentu yang dicium, tapi mungkin dengan pandemi ini diubah, ada yang mungkin hanya hormat saja, atau mungkin ditaburin bunga, masing-masing berusaha mengungkapkan itu dengan caranya sendiri-sendiri. Tapi intinya sekali lagi, kita mengadakan penghormatan salib. Bukan menyembah patung, bukan menyembah kayu, tetapi menghormati Tuhan yang wafat. Lalu setelah itu diadakan komuni. Ada paroki-paroki tertentu kayak waktu saya di India, setelah komuni itu masih ada perarakan Yesus yang dibaringkan, patung Yesus yang terbaring di peti, lalu dikelilingkan di seluruh kampung. Itu tentu seluruh kampung itu kayak pesta rakyat gitu. Tapi kemudian orang-orangnya setelah itu kayak mungkin terpengaruh budaya Hindu, mereka mandi di sungai lalu berjalan berlutut menuju gereja sebagai bentuk kayak bentuk rasa tobat gitu ya, kayak penitensi secara pribadi. Ada yang gulung-gulung dan lain sebagainya. Ya di tempat-tempat tertentu menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Bagi kita mungkin aneh. Di Filipina juga. Hanya sekedar untuk membedakan gini. Mengapa di gereja Indonesia kita tidak banyak aneka macam pernik-pernik acara seperti itu? Karena para misionaris Katolik kita itu ini hanya observasi pribadi saya. Karena misionaris kita kebanyakan dari Belanda. Dan di Belanda itu Protestannya itu kuat. Sehingga Katolik juga ikut terpengaruh mengurangi aneka macam devosi-devosi. Hanya Katolik yang warisan dari Spanyol atau lalu kita memasuki ini Kamis Sabtu Suci atau kadang-kadang disebut Sabtu Sepi. Ini acara apa ini?
Sabtu Suci atau Sabtu Suci itu sebetulnya di gereja itu tidak ada acara apa-apa. Tetapi ini disebut sebagai suatu momen yang sangat penting juga dalam gereja. Karena apa? Karena sebetulnya di dalam gereja, kalau kita melihat hari Sabtu, itu kita mencoba menggambarkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tabernakelnya kosong. Karena semua sakramen, semua hosti sudah dihabiskan waktu Jumat Agung itu. Jadi sebetulnya teorinya karena Tuhan itu wafat, maka semua sakramen juga harus dimakan, dihabisin. Jadi nanti gereja itu betul-betul kosong, nggak ada apa-apa. Itu yang terjadi dalam gereja. Nggak ada kegiatan apapun karena Tuhan mati. Yang ada hanya kalau ada yang mau datang untuk sakramen pengakuan dosa. Nah, maka pada momen itu bahkan ketika ada orang meninggal dunia pun, kalau ada orang Katolik meninggal dunia pada waktu Jumat Agung dan Sabtu Suci, itu biasanya dimakamkan setelahnya. Jadi misalnya Jumat Agung meninggal, itu tidak bisa langsung dikuburkan. Harus menunggu dulu Jumat Agung, Sabtu Suci, baru nanti Paskah. Karena kita mau menghormati Tuhan Yesus yang mati, yang menjadi fokus perhatian kita. Maka orang meninggal pun nanti dulu. Tapi itu ketika dulu belum ada virus ya. Dengan virus corona ini, dengan adanya virus saat ini, dengan pandemi ini, kalau ada orang meninggal seperti itu, mungkin segera dimakamkan. Tapi kalau meninggal seperti biasa, ini hanya sebagai suatu lambang di mana kita ingin memusatkan perhatian pada Yesus yang mati itu, maka jangan ada kegiatan yang lain-lain dulu. Itu Sabtu Suci. Nah, baru pada malamnya nanti. Nah, sekarang kita lihat. Sabtu Suci merupakan hari terakhir dalam pekan suci yang dirayakan oleh kita sebagai persiapan Paskah. Hari Sabtu Suci memperingati pada saat tubuh Yesus dibaringkan di kubur setelah pada hari Jumat Agung mati disalibkan. Sabtu Suci ini mewakili waktu yang kita habiskan untuk menantikan Tuhan, memindahkan kita dari kesedihan pada Jumat Agung ke kebahagiaan pada Minggu Paskah. Jadi betul-betul kita seperti ikut Yesus ke makam, masuk ke dalam kegelapan makam, dalam kesepian. Oke, seperti itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, seperti yang saya katakan, tidak ada perayaan apapun kecuali pengakuan dosa. Misa pun tidak ada. Tidak ada misa. Paginya nggak ada misa. Misanya itu setelah kebangkitan nanti. Semua fokus pada keheningan. Gereja tanpa sakramen Maha Kudus, tabernakel kosong. Dalam keheningan dan kegelapan kita merenungkan siapa kita. Saat kita menemui kesulitan atau cobaan, kita bisa saja berpikir dari waktu-waktu bahwa Tuhan telah meninggalkan kita atau Tuhan tidak mau menolong kita lagi. Tapi kita harus terus berdoa agar Tuhan menyertai dan menguatkan kita dalam setiap cobaan. Maka meskipun Minggu Sabtu pagi itu tidak ada apa-apa, kecuali yang jadi panitia Paskah mungkin sibuk di gereja. Tapi yang tidak sibuk, seharusnya jangan jalan-jalan dulu ke mall atau apa. Ini saat doa. Tapi kita mungkin nggak punya tradisi seperti itu, karena kayaknya Sabtu ya karena akhir pekan tetap kita pada jalan-jalan, tapi sebaiknya secara liturgis seharusnya kita itu dalam keadaan sedih seperti anggota keluarga kita yang meninggal, maka jangan kemana-mana. Maka ini sikapnya. Sabtu adalah hari retret agung, hari meditasi seluruh gereja mengenai keagungan karya Allah. Pada hari Sabtu Suci gereja berjaga dekat makam Tuhan sambil merenungkan sengsara dan wafatnya, dan terlebih turunnya ke tempat penantian. Gereja menantikan kebangkitan Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Altar suci tetap kosong. Gereja berpantang dari kurban misa sebelum
upacara meriah pada malam Paskahnya. Nah, barulah kemudian kita memasuki perayaan yang sangat amat meriah, penting. Di Indonesia biasanya teman-teman itu pada memilih. Ada yang memilih malam Paskah, ada yang memilih Minggu Paskah. Yang punya anak-anak biasanya milih Minggu, karena biasanya nanti Minggu itu ada acara apa Paskah dengan telur-telur dan lain sebagainya. Tapi menurut saya, seandainya memungkinkan, bukan karena faktor praktis siapa yang harus jaga rumah dan lain sebagainya, kalau harus ada yang jaga rumah atau punya anak, ya oke, nggak apa-apa. Tapi kalau memungkinkan, menurut saya, malam Paskah dengan Minggu Paskah itu berbeda. Liturginya juga berbeda. Kitab suci yang dibacakan juga berbeda. Maka kalau bisa, malam Paskah hadir, Minggu Paskah juga hadir. Karena berbeda. Dan inilah yang paling meriah dalam sejarah misa. Kalau mau nanti lihat urut-urutannya, ini panjang, misalnya panjang. Malam atau vigil, malam Paskah adalah kebaktian sebagai perayaan resmi pertama untuk merayakan kebangkitan Yesus. Pada masa lalu, di kebaktian inilah anak-anak menerima baptisan dan orang-orang dewasa menjalankan. Jadi gini, intinya baptisan itu yang tepat memang pada momen malam Paskah, khususnya yang baptisan dewasa. Biasanya di paroki-paroki baptisan dewasa itu pada malam Paskah. Tapi untuk menghindari misa yang sangat panjang, tidak mutlak pada malam Paskah. Tapi idealnya adalah pada malam Paskah. Karena pada malam Paskah itu air itu diberkati dengan lilin Paskah. Oke, yang untuk membaptis itu. Kebaktian ini dapat diadakan pada waktu setelah matahari tenggelam. Nah, biasanya karena di Indonesia itu praktisnya saja, karena dalam satu hari, dalam satu malam Paskah bisa 3 kali misa, maka ada yang sore, malam, dan tengah malam. Tapi waktu saya di India, meskipun misalnya cuma 1 kali, mereka milihnya pas tengah malam, pas vigilnya itu. Tetapi pada umumnya diadakan Sabtu sore itu karena praktis. Kalau juga di Indonesia kan demi keamanan. Nah, kalau malam-malam mungkin tidak aman atau mengganggu tetangga dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ini adalah perayaan yang sangat lengkap, sangat solemn, sangat meriah. Mengapa sangat meriah? Mengapa sangat penting? Ya karena ini adalah perayaan kebangkitan, dan kebangkitan itu adalah kunci utama iman kita yang seringkali saya katakan di komunitas ini, kebangkitan adalah kunci iman kita. Tanpa kebangkitan, iman kita itu sia-sia. Kita itu pecundang, kita itu loser. Yesus itu bukan Tuhan kalau tidak ada kebangkitan. Itu intinya itu. Lalu mengapa penting? Karena perayaan Ekaristinya paling meriah, lengkap, dan agung. Nah, diawali dengan perayaan cahaya. Biasanya, kalau yang ingat ya, ada perayaan cahaya di depan gereja gitu, diberkati apinya, lalu salibnya diberkati dengan aneka macam liturgi yang sangat indah, menggambarkan siapa Kristus. Lalu setelah itu lilin dihidupkan, lalu pastor akan memimpin perayaan dari 3 titik mengatakan Kristus cahaya dunia. Umat syukur kepada Allah, lalu dihidupkan lilinnya, semua dihidupkan lilinnya. Nah, setelah itu ada momen, setelah romonya sampai di altar, itu ada momen yang sangat indah. Kalau pastornya atau deaconnya bisa menyanyi dengan sangat merdu, itu perayaan sangat menyentuh bagi saya secara pribadi. Karena itu dinyanyikan exsultet atau madah Paskah. Itu dinyanyikan
Bersoraklah bagi seluruh dunia. Itu dinyanyikan dengan sangat luar biasa dengan lilin menyala itu. Itu untuk panjang itu dinyanyikan dengan luar biasa. Nah, setelah itu baru ya setelah pemberkatan api exultet lalu baru bacaan. Nah, bacaannya ada 9. Jadi panjang. Kalau hari Minggu itu kan cuma 3, tapi ada 9. Nah, biasanya ini dipotong menjadi 6 atau 4. Tapi kalau mau lengkap itu ada 9. Jadi perayaan Malam Paskah itu menggambarkan dari penciptaan sampai kebangkitan. Diceritakan semuanya. Nah, ngomong-ngomong soal Katolik Ritus Timur yang bukan Latin, kayak Syrian Malabar, Silo Malankara, Katolik tetapi liturginya berbeda. Mereka misalnya panjang karena kalau kita cuma setahun sekali Malam Paskah, kalau mereka itu bisa mingguan itu bacaannya 9. Jadi memang panjang mereka. Nah, setelah liturgi Sabda ada liturgi baptis. Nanti setelah ada khotbah dan lain sebagainya, homili, nah itu ada litani, lalu pemberkatan, air suci, lalu kalau ada yang dibaptis, itu dibaptis di situ, lalu liturgi seperti biasa sampai komuni. Nah, itu perayaan Malam Paskah. Lalu Minggu Paskah, pada minggunya, kemudian kita merayakan Minggu Paskah. Intinya juga merayakan Paskah. Merayakan Paskah. Dan urut-urutan misanya seperti biasa, tetapi karena kadang-kadang yang misa hari itu bukan orang yang misa malam sebelumnya, maka diadakan juga pembaharuan janji baptis lagi, lalu diberkati. Pembaharuan janji baptis lagi. Untuk kasus di Indonesia, di paroki-paroki yang jauh, yang besar kayak di Indonesia, misalnya di Palembang, misalnya saya dulu pernah tugas di Jambi, stasinya itu jauh-jauh sekali. Dan stasi-stasi itu juga ingin merayakan seperti Malam Paskah, ya nggak apa-apa. Jadi seperti Minggu, tetapi dirayakan seperti Malam Paskah dengan perayaan lilin, cahaya dan lain sebagainya. Karena stasi-stasi kadang-kadang tidak mendapatkan kesempatan itu, maka biasanya pastor itu keliling ke stasi-stasi sampai berminggu-minggu untuk merayakan Paskah. Oke. Nah, semenjak itulah kemudian kita merayakan Paskah dan masa Paskah selama 40 hari sampai peristiwa Pentakosta nanti. Nah, perayaannya seperti ini, seperti minggu biasa, bacaannya berbeda dari malam sebelumnya. Tetapi intinya tentu berkaitan dengan kebangkitan. Lalu pembaharuan janji baptis. Itulah teman-teman sepanjang minggu suci yang akan kita jalani mulai besok ini. Jadi ada aneka macam pernik-pernik yang tentu setiap paroki punya cara untuk menyesuaikan bagaimana itu. Tapi intinya adalah seperti itu. Jadi sekali lagi jangan miss untuk perayaan-perayaan yang sangat penting. Tapi tentu terutama adalah gunakanlah kesempatan untuk khususnya adalah mempersiapkan hati untuk bertobat, untuk menyiapkan hati. Itu adalah persiapan yang paling penting, bukan soal liturginya yang indah dengan nyanyian-nyanyiannya, tapi bagaimana kita membersihkan hati kita. Maka selamat memasuki pekan suci, mempersiapkan hati, dan nantinya merayakan Trihari Suci sampai puncaknya merayakan Paskah bersama. Tuhan bangkit. Terima kasih, Tuhan memberkati.